Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada malam hari ini sesuai dengan judul, yakni judul dadakan namanya, disesuaikan dengan situasi kondisi yang akan membuat manusia-manusia di Indonesia terperangah dan terperanjat atau bersyukur. Itu surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat ke-26, halaman 53. Judulnya, kepada siapa Allah atau siapa yang akan Allah tunjuk menjadi penguasa di negara kita. Penentunya hari Rabu besok, yang memutuskannya yang di langit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam beberapa kitab kita baca dan kita pelajari, antara lain isinya adalah bahwa ketika Nabi pada tahun ke-8 Hijriah, artinya setelah 8 tahun Nabi di Madinah, maka beliau lantaran karena orang-orang kafir musyrikin Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah, di tahun ke-8 beliau berangkat dengan kaum muslimin menuju Makkah. Beliau dapat menguasai Makkah tanpa sedikit pun perlawanan dan peperangan, atas izin Allah. Bernamalah dia Futuh Makkah. Panjang kisahnya. Nah, ketika itu Nabi menjanjikan kepada kaum muslimin kerajaan Faris dan Rum. Sekedar untuk tahu kita, negara adik kuasa ketika itulah Faris, yaitu Iran sekarang, dan Rum, Bizantium, Romawi. Bahkan ada surat khusus namanya surat Ar-Rum, Ghulibatir Rum. Zaman sekarang bisa digambarkan adik kuasa itu negara Rusia atau Amerika atau RRC Tiongkok. Sementara Nabi ketika itu di Makkah dengan jumlah pengikut yang tidak berapa. Nah, pada tanggal tahun 8 Hijriah itu Makkah dapat dikuasai. Kata beliau, kalian akan dapat menguasai kerajaan Faris dan kerajaan Romawi. Sampailah berita itu ke telinga orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Kata mereka, hayhata, hayhata. Bahasa kitanya hayhata itu jauh panggang daripada api.
Tidak bau tunjuk. Logikanya tidak mungkin. Yang akan dilawan negara adik kuasa akan dapat pula menguasainya. Kata mereka, ya hayata jauh-jauh. Min aina li Muhammadin mulku Faris wa Rum. Bagaimana mungkin Muhammad itu bisa pula menguasai negeri Rum dan Faris? Mereka tuh jauh lebih perkasa, jauh lebih kuat dibanding orang Makkah. Apakah dari Muhammad itu tidak cukup hanya Makkah dan Madinah saja? Berangan pula ingin mengalahkan, menguasai negara besar. Karena Romawi telah menguasai Eropa. Faris menguasai negara Asia Tengah dan seterusnya. Berkaitan dengan itu, turun ayat ini, di mana Nabi Allah ajarkan, bacalah ini, Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah ya Muhammad. Mula-mula qul itu kan diarahkan kepada Nabi Muhammad. Qul, katakan ya Muhammad. Allahumma ya Allah. Malikal mulk. Ada juga yang memahami Malikal Mulk itu, ya Malikal Mulk, wahai pemilik kekuasaan atau pemilik kerajaan. Tu'ti, engkau berikan kekuasaan kerajaan itu man tasya, kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tanzi'u, engkau cabut kuat. Karena kata cabut itu terpakai untuk yang lengket atau yang termak dalam, tanzi'. Jadi engkau cabut. Sebab kekuasaan itu kalau sudah berada di tangan orang yang tamak, sedekah, cama, lobo, cangok, itu lengket. Bisa mengulang. Cama, tamak, cangok, lobo, sedekah. Dia lengket, seperti di kampung halaman saya lengket. Maka mengambilnya harus dicabut. Cabut itu kekuatan. Nazi' yang mencabut dengan kuat. Sama dengan roh kalau lengket di badan harus dicabut. Nazi', naza'. Jadi saat pencabutan roh itu naza'. Dipakai kata tanzi' karena cenderung orang yang memaci kok terasa lamanya. Walaupun inguh melele selimut pi terasa lama itu kamu lebih. Ya mau lebih. Palurah kan di dalam kok mau lebih. Di telembuan tinggi palurah kok. Cabut. Tanzi'. Engkau cabut kerajaan kekuasaan itu mimman, dari siapa saja yang engkau kehendaki, bukan Habib yang menghendaki. Ya, Habib bana Habib berkehendak, tapi kalau tidak ya. Wa tu'izzu, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, nanti kita jelaskan. Watudillu, dan engkau hinakan siapa pula yang engkau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmu lah segala al khair, kebajikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau di atas segala sesuatunya berkuasa atau maha kuasa. Itu hadis, itu ayat. Kita bacakan hadis berkaitan ini. Hadisnya panjang.
tapi kita penggal saja hadisnya. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa'lam anna al-ummata, ketahuilah olehmu, jikalau sekiranya umat manusia lawijtama'at, jikalau mereka semuanya bersatu padu, berhimpun, ijtama'at, bersatu, ala ayyanfa'uka bisyai'in, untuk memberikan kemanfaatan ka kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu yang kecil, apalagi yang besar. Lam yanfa'uka, mereka tidak akan dapat mendatangkan manfaat kepadamu, illa bisyai'in, kecuali bisyai'in, dengan sesuatu qad katabahu Allahu laka, yang telah Allah tuliskan, Allah tetapkan, Allah tentukan untukmu. Sebaliknya, walau ijtama'u, dan jikalau sekiranya mereka berhimpun, bersatu padu, menggalang kekuatan, kekompakan, dan segala macam, ala ayyadurruka, yadurruka, untuk mendatangkan, ala itu untuk menimpakan, mendatangkan suatu kemudaratan, suatu bahaya kepadamu, bisyai', dengan sesuatu, lam yadurruka, tidak akan menimpamu, tidak akan membahayakanmu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu yang qad katabahu Allahu laka, kataballahu alaika, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan, Allah tetapkan bahwa itu pasti menimpamu. Rufiatil aqlam, pena sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 2516. Ini kita baca di sini ya, untuk kita pahami dengan ayat tadi. Kalau dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad, bunyinya begini: ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan luput daripadamu, lam yakum, dia tidak akan menimpamu, wa ma asabaka, dan apapun yang telah menimpamu, lam yakun, apapun yang telah dituliskan untuk menimpamu tidak akan mungkin meleset sedikit pun juga. Dan ketahuilah, anan nasra mas sabri, bahwa pertolongan itu bersama dengan kesabaran, wa annal faraja mal karbi, dan bahwa kelapangan itu bersama kesulitan, wa annal ma'asri yusra, dan bersama kesyukuran itu ada kemudahan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mari kita pahami. Yang pertama dulu, bahwa sebelum langit dan bumi diciptakan Allah 50.000 tahun, 50.000 tahun, kita tidak tahu apakah tahun kita atau tahun di sisi Allah, maka segala sesuatunya telah dituliskan
apa yang bakal terjadi di alam ini sampai selesai dari kiamat nanti. Besar-besar awak sabarih nak lupa, setiap nak hilang. Wa ma rabbuka nasiya, Tuhanmu tidak lupa. Semuanya sudah tercatat, tertulis sampai sehelai daun pun yang jatuh, tanggal jatuh ke bumi juga tercatat. Sebuah biji yang lepas jatuh juga sudah tercatat. Jadi tidak ada yang tidak tercatat, tertulis semuanya. Dan makhluk yang Allah ciptakan yang pertama kali adalah qalam, pena. Nun wal qalami wama yasturun. Allah bersumpah demi pena, apa yang tulis. Nah, al-qalam Allah perintahkan untuk menulis. Uktub, tulis. Apa yang mesti aku tulis ya Allah? Uktubil maqadir, tulis segala ketentuan yang ketetapan yang akan berlaku sampai kiamat. Ini menjadi keimanan bahwa di alam azali kalau nak kokoh, nak kuat ini ya, itu yang bikin kita stres, putus asa, patah hati, protes, tidak terima, ya bisa seni dan senu, depresi dan segala macam. Bahkan sampai orang bunuh diri. Makanya dia termasuk kepada imam kepada takdir. Iman kepada takdir. Nah, iman kepada takdir itu bagi 4 pula dia. Nah, kita ringkas saja. Bahwa pernah disuruh menulis segala yang akan berlaku sampai kiamat. Tidak luput, tidak tercecer. Termasuk apa yang kita terima dan apa yang tidak kita terima. Dan diperkuat lagi, diberitahukan kepada malaikat ketika ruh ditiupkan ke dalam janin. Janin dalam perut ibu umur 4 bulan, dikirim malaikat masukkan ruh. Lalu kepada malaikat diberitahu ajalnya, rezekinya, ajalnya, bahagia sensaranya, dan usahanya. Itu bukan ketika itu ditetapkan, tapi diberitahu kepada malaikat ketika itu. Sebab ketetapannya sudah ada 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kita tidak diberitahu. Baru kita tahu setelah terjadi. Karena kita tidak diberitahu, tentu kita tidak tahu. Maka termasuklah dia dalam rukun iman. Jadi namanya takdir, mengimani, iman kepada takdir, takdir baik dan takdir buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Dia yang mengurus, mengatur, mengendalikan, menguasai alam semesta, karena Dia adalah raja. Raja yang sebenarnya adalah Allah, Al-Malikul Haqq. Raja yang sebenar-benar raja adalah Dia. Berarti selain pada Allah, raja ica-ica, raja-rajaan, tiba di anak kete main ale-alean, nah, main parang-parangan, ada rajono. Abi main kok, selesai. Itunya. Ini raja yang sebenarnya adalah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik jalupo. Nan Al-Malik itu dia. Qul a'udzu birabbin nas.
Malikin nas. Dia raja. Berarti dia yang mengendalikan, mengurus, mengatur. Yudabbirul amra minas sama ilal ardi. Dia yang mengatur, mengurus dari langit sampai ke bumi. Dia pemutus, dia penentu, dia penetap. Kita hanya berencana. Manusia hanyalah berusaha. Aturlah segenap rencana dan program. Buat makar, tipu daya, atur semuanya. Tapi ingat, selaku kita orang beriman, penentunya adalah dia. Nah, itu dia. Benar-benar dia Al-Malik. Kemudian di samping Malik ada nama Milk. Al-Malik, Al-Milk. Kalau Al-Milik yang punya, pemilik. Milk, pemilik. Karena dia pemilik, segala sesuatu adalah miliknya. Segala sesuatu yang ada adalah miliknya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil, milik Allah, punya Allah, apa yang di langit, apa yang di bumi. Tidak ada yang punya kita. Makanya ketika kita kena musibah, inna lillahi. Jangankan punya kita, harta kita, sedangkan kita sendiri milik Allah. Apalagi yang punya kita. Arato den, punyo den. Harus ini dipahami. Dia pemilik. Dan dia yang menguasai, Malik, yang memiliki, yang menguasai, yang mengendalikan. Bahkan hati kita dia yang menguasai hati. Muqallibal qulub, musarrifal qulub, yang membolak-balik hati, yang memutar, mengendalikan hati. Kita pun tak berkuasa kepada hati kita. Dan kita tidak bisa menguasai hati kita. Tak terkendalian dia hati dia lagi. Betul. Tak terkuasai dia hati dia. Memang tidak kuasai hati kita. Allah jualah yang menguasai hati. Maka kepada Allah kita minta mantapkan hati, teguhkan hati. Tsabbit qulubana. Atau sarrif qulubana. Mantapkan, kokohkan, teguhkan hati kami. Karena hati kita lah balik. Tanya dukuannya Ustaz Habib. Cekolah belakang boleh. Kenapa Ustaz Habib? Kan hati tak kuat. Padahal ionya Pak Lurah petang si Habib. Ke si Habib tu tak letak. Tak hati. Contoh sana. Sesialah kita contoh pada si Habib lah. Nah, kita tidak bisa menguasai hati kita. Nah, itu makanya karena dia pengendali hati, tenang dia, tenteram dia ketika dia kita hubungkan kepada si pembolak, si pengendali hati. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kalau itu dia yang berkuasa ya. Dia pemilik segala ya. Dia penentu ya. Dan segala sesuatu dia punya, alam semesta inilah kerajaan besar. Sehingga dikatakan lillahi mulku, milik Allah, punya Allah kerajaan langit dan bumi. Langit dan bumi itu atau alam semesta adalah sebuah kerajaan besar. Satu-satunya yang bisa menandingi Allah orang Minang. Namono Raja Alam. Iya. Itu satu-satunya yang bisa menandingi Allah bentuk. Sultan Raja Alam. Sudah Sultan Raja Alam lah. Orang mana ku enjo kalau
Tapi celeng bini takutnya. Masalah. Tenang melapah je no. Allah tenang sampai jauh. Tenang berjaga banyak. Cukup dia nampak di dia. Lama ngerti duit men. Yalah. Bayinya memiliki kalau kat rumah. Itu boleh lepas. Jadi dia kerajaan. Di samping itu dia yang punya kekuatan. Kekuatan itu milik dia. Kekuatan dia, sehingga dia katakan qawiyun. Qawiyun yang maha kuat, zul quwwah, pemilik kekuatan. Sehingga dikatakan la quwata illa billah. Kalau lah duduk itu saudaranya, baru kita masukkan ke ayat kuah. Kata Nabi kepada sahabat dalam sebuah riwayat, ini bisa ditengok dalam kitab tafsir Al-Qurtubi misalnya. Beliau menjanjikan kepada kaum muslimin ketika Futuh Makkah bahwa kerajaan Romawi dan kerajaan Paris ya, Persia, Paris akan dapat dikuasai. Logikanya tidak mungkin. Itu makanya orang munafik dan orang Yahudi mencemeh Nabi Muhammad. Diajarkan kalimat ini. Katakan, ucapkan ini. Ya Allah. Qulillahumma ya Allah. Malika. Kata Sibawahi, Malika itu nasab karena dia maf'ul yang kedua. Jadi Allahumma ya Allah, ya Malika, ya Malika, yang menguasai atau pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan. Nanti kita diingatkan ada pemilik kerajaan, ada yang punya kekuasaan. Kita tidak punya kekuasaan. Hanya Allah beri kita sedikit, tidak banyak. Tu'til mulka, engkau berikan kekuasaan itu, atau kerajaan itu, atau kepemimpinan itu, atau kepemerintahan itu, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sejak ketua-ketuaan, bos-bosan, kepala-kepalaan, direktur-direkturan, sampai ke semuanya engkau berikan itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Jangan lupa tasya'u, engkau bukan nasya'. Kalau nasya' kami nasya' kami kehendaki. Salah satu yang patut diimani adalah Allah itu ada masyiahnya, berkehendak, berkeinginan, iradah. Ada 4 tahap: ilmu, kitabah, masyiah, al-khalaq namanya. Segala sesuatunya dalam ilmu Allah, tidak lepas dan luput. Kemudian ditulis apa yang akan terjadi. Kemudian ketika dia berkehendak, dia ciptakan semua. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakunu. Jadi bagi orang beriman, karena dia yakin tidak ada yang tak mungkin, dia percaya bahwa Raja Tirja adalah Allah, pemilik alam semesta adalah Allah, pengendali, pengatur, pemutus adalah Allah. Dia yakin kepada apa yang disampaikan Nabi, bahwa andaikan bersatu padu berhimpun semua makhluk manusia ini untuk memberikan sesuatu kepada muanggalam ini,
bisyai. Maka tidak dapat memberikan kecuali yang diberikannya kepadamu itulah sesuai dengan nan tagari. Tidak lebih, tidak kurang. Sakacik tio nak lebih. Itu sekecil tio nak lebih. Tidak sanginyi je berkurang. Jadi apa yang kau peroleh, apa yang kau dapati, itulah sesuai dengan apa yang digariskan. Caranya seperti itu. Caranya bersatu orang. Itu namanya cawo. Cawo. Kalau dalam bahasa sananya kefiyat namanya. Ini kita kok asbab-asbab sana kok. Tak kita penentunya. Ini barana orang mapuang-puang pajanyi apa? Ini bahasa Minang lah, dul. No gadang no bamba tingginya banjuang. No barana dan juang-juang kalau memang penguasa alam semesta, pemilik alam semesta, raja diraja, pemutus segala satu. Kalau memang dia tidak berkehendak, terima itu. Terima itu. Sebaliknya bana kita menakan pajak yo. Bana kasih hati. So ada orang yang mencari pajak itu langsung di penganu. Ditekan aja teh. Jadi apa? Hapus ini. Delete. Tu mana sakit hati. Tapi kalau memang yang di langit dia yang paling tahu, dia bijaksana, ada alimun hakimun. Alim dulu kan dia maha mengetahui segala yang ada. Dan dia dalam memutuskan satu maha bijaksana. Kita, ilmu kita tidak sampai situ. Jalai kau untuk nangka datang, untuk biswa saja. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Wa la taqulan li syai'in inni fa'ilun dzalika gada. Engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan untuk itu namanya pelipur lara lah. Andai kan bisa ko favorit wak calon wak ko ha habis-habisan lo kita ulah berdoa lo sajadi-jadinya kompeh doa. Menurut awak wah ko nan nak dol kali lah boleh lah pandai sepakai wak plural lah sepakai wak setuju terima setuju orang lain nak dol lah boleh tu itu kalau meja tapi nama menukar meja tu awak nama memutuskan nanti langit dia paling tahu. Ingat dia itu hamid, maha terpuji. Berarti apapun tindakannya, keputusannya, ketetapannya di alam semesta kau pasti baik. Dia maha terpuji. Walaupun kita memandang tidak baik, walaupun tidak suka, tidak ketuju, mencari bantuan secara komentar, wak, itu tidak ketuju, itu balik. Tapi dia yang paling tahu, anan terbaik. Itu makanya Nabi membaca, kalau tidak suka beliau, alhamdulillah dia baca beliau, ala kulli hal. Segala puji untuk Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Ilmu kita tidak ada menyangkau jauh. Maka digambari ayat itu. Digambari asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka, benci terhadap satu, padahal
Di balik itu semua ada hikmah besar yang kita tidak tahu. Bisa jadi penjagalah dia kok mantan gitu kena bayar, kan tak jadi. Ya ada di balik kok dan kita tidak tahu di balik kok. Di balik kok ada sesuatu yang hebat. Pajak kok menjadi anusan atau menjadi umpan, kan tak tahu. Kok siapa pajak kan tak tahu. Itu gunanya beriman. Gunanya beriman kepada takdir mentun. La habis-habisan la bausao. Bersatu padu. Kompak. Ale, nak ada kale bis. Tapi tetap yang Maha tahu itu nak kita. Yang Maha tahu siapa? Allah. Tidak tahu kita. Karena lawijtama'u andaikan makhluk itu bersatu padu, yang kata mereka berguna bermanfaat, tapi yang manfaat itu kan Allah yang paling tahu. Karena Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Wa a'lamu bikum, dia lebih tahu tentang siapa kamu. Rupanya anang kecil kita, nan suko kita cukup tu, cocok kiranya. Ia nan hilangi taufik namanya. Adakah baca-baca si wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kau baca. An taufik kau cocok. Rencana kau engkau pajak ke menikah Ria tu kan itu langku rencana di Jumaat. Coba leh. Ya sudah Jumaat. Aku dah peng ke rumah. Oh mentun. Jumaat bila? Ini biswa. Asal-asal sadalahnya lah. Nanti kau bagi tu Allah dalam. Ale, tinggalku selingku. InsyaAllah menjawab dah. Jangan kunci aja insyaAllah. Banyaknya insyaAllah dalam rumah. Nak kau insyaAllah sebenarnya kau. Luas awak ni. Hari Jumaat jam 2. Sudah tu makan. Rupanya pas jam 2 makan. Itu menua yang ku imam. Berarti kita lah dapat petunjuk saat semula. Dilahami kita. Taufik namanya. Anak kita tampu acak itu lah sesuai dengan garis langit. Batamu no. Nan di garis langit dengan taufik. Itu nah taufik. Kecocokan, kesesuaian. Taufik. Mudah-mudahan dapat taufik. Itu. Ini nama-nama taufik juga gua. Nah kan? Mudah-mudahan dapat taufik, Pak. Kama tangan wak mengalir itulah. Itu kan kita kan dakwah juga. Tapi belum tentu kan dakwah kita. Kan dakwah kok kau baik. Karena kita tidak tahu anan. Kita ambil contoh. Bisa ditunda kau kat seketik 5 minit kau pepen. Sibat dah datang lah, biasa dah bisa luak mencet ke sibat dah. Sipel lain lah. Mewakili. Kita dah tahu. Contoh. Nabi Musa, Nabi guru beliau. Nabi Khidir Allah giah ilmu yang dah Allah beritahu kepada Nabi Musa. Tak kita Musa. Namanya kita orang sebelah ilmu ladun. Min ladunna, ilmu laduni. Jadi ketika Nabi Musa berjanji, lika sabar engkau, insyaAllah sabar muj, sabar muj. Takkan bisa engkau sabar tu. Nabi Musa insyaAllah.
Tiba-tiba kapai yang tak ni yang itu mungkin lubang aja. Tentunya bisa ni mau. Hah? Ni bisa ni mau bib. Jangan tu bib. Lo, sana bisa ni mau protes. Baru. Anak-anak sedang main-main di pantai. Tamu ilaka na mati bisa. Aku tamam merasa ni Musa. Merasa Musa. Aduh. Keceknya sekali le guru. Kalau protes je mau boleh. Sampai siko Pak. Fantalaka, terus melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sampai di sebuah pedusunan, karena hak tamu kau dilayani, maka mereka minta sesuap nasi atau minum semacam. Tidak dilayani, tidak digubris oleh orang kampung. Jalan kiranya di kampung itu ada suatu dinding rumah hampir roboh. Lalu sang guru memperbaiki. Nabi Musa bentar ya. Sudah awak nak dilayani siko. Tu guru ko orang siko nak melo, kan punya orang siko. Tagak lo dunia orang. Anda ba minta upah kat makan kat sesuatu tu. Hada firaqu baini nak iko habis awak. Jadi tahu dari sang guru. Apa yang tak tahu ni Musa? Kapal tadi lah tu engkau. Tu kapal milik nelayan. Koperasi nelayan punya. Tun jauh di seberang sana ada raja perompak. Setiap jali kapal nak rancak, dia nampaknya. Berusaha sengini. Biarlah tiri. Kau istilahnya dalam usul fikih, iza ta'arada mafsadatan, ru'ya afzahuma darran birtikabi akhafi. Bertemu dua nama rusak, ambil rusak yang paling ringan. Rusak yang paling ringan ketika itu. Biarlah kapal berlubang daripada hilang sedolanya. Ma la yudriku kullu wa la yudriku banu. Dah dapat sedolanya sebagian. Ini terbayang untuk ni besar fikir. Itu gurunya. Ya dalam ilmu guru rumahnya. Masa Allah kau nyuruh aku berjaga kamu ke dalam begitu. Nan paja mau bunuh cokok tu. Lah kadangnya kemudian itu bisa mengakibatkan orang tuanya kepiah. Dia perangannya, tingkahnya segala macam. Zaman kini kan ada orang bunuh orang kayak jantuan kayak. Nak lalu orang kayak malam. Gara-gara anakku jadi bagi orang tak beranak aku menjadi pelajaran loh. Dapat anak tu harus sana. Kadang-kadang tak beranak lebih bagus daripada beranak. Nuh. Kita doakan mudah-mudahan Allah ganti dengan anak yang saleh. Nabi Musa kan tahu. Paja basalah hendak saleh hendak membunuh hendak saleh hendak langsung sebelah kak baca mati baca. Guru Allah kok begitu saja. Berarti tidak guru buat cik lesen tak itu gaya. Nah guru itu itulah guru Allah kok kak sebaca. Jalan. Dan di rumah tadi di bawahnya disimpan peti oleh ranggainya ayahnya lah mati. Tu nak yatim sebenarnya tu. Kalau ruwet ke bawah tu ruwet. Rabah di yang kuat nampak kecil di bawah. Ambo tagak mal dia. Biarlah tak itu sih. Sehingga tetap terpelihara. Lejar dari kaum Musa. Nabi Musa dah tahu dah. Nabi Khidir dari siapa Nabi Khidir tahu? Dari Yama tahu. Mentun pasang kaji hari Rabu ke sinan. Hari Rabu pagi enggak dah, hari Rabu sore. Hari Rabu sore kan? Jam kau cari bungkang lo Udah timur lebih mengrumeh ni kalau papa ibu sonanya. Dia mengrumeh, cuman mau pandai mendoa. Lapis.
Nah, Allah berikan kekuasaan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Ada kalanya itu ujian bagi orang mukmin. Ujian bagi orang mukmin, rupanya dapat musuh yang berkuasa atau yang tidak pro kepada kaum muslimin dan semacam. Aku ujian mana? Ujian untuk membenahi diri, introspeksi. Lima kelemahan wak selama kau lima kekurangan wak. Pelajaran meragat. Kalau memang nani minta ndak boleh, nani kandak, nak berlaku nani judul, ndak rare-rare, kadisia dan jatuh ke bawah. Berarti kau pasang sinan. Ujian. Atau ada sesuatu yang lebih baik di balik itu semua. Gitu baca innalillah. Alhamdulillah juga kita baca, tapi ala kulli hal. Kalau memang itu yang terjadi, sebab dia akan memberikan kerajaan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Kamu hanya berusaha, kamu hanya mensumpurkan, mikir rencana, salatlah, tahajudlah, berzikirlah, berdoalah, iya. Betul, lah bukan. Kamu minta yang terbaik, aku yang terbaik insyaallah. Bisa jadi itu yang terbaik atau di balik itu ada nan tanduk di balik itu. Enggak tahu gitu. Karena juga minta yang terbaik. La tusallit alaina man la yarmuna. Jangan kami sampai dikuasai oleh orang yang tidak ada kasih kepada kami, rasa sayang kepada kami. Yo. Berdoalah. Itu doa. Allah kabulkan. Tapi kan tak langsung. Tak langsung. Sebab Allah yang paling tahu kapan doa kita dikabulkan. Ini pasti diterima Allah doa, Mak. Kalau langsung sungguh. Tapi kapan Allah yang paling tahu. Belum tentu nak minta tu dapat, minta awak minta nak lagi, Mak. Tandanya yang perlu minta awak minta, cuma awak nak tahu. Minta awak minta tu lebih perlu. Nah, semua lelaki ya loh. Indah aja. Alah 10 tahun kemudian baru terasa lama lelaki aku. Lelaki awak dulu kita sepenyaru. Penyaru petang. Sudah ditampa lebih ni, cakiat lebih ni, mati lebih ni, sepenyaru. Sudah tu alih. Muncul dia dah lelaki beliau. Pajak sagagaha. Itu yang tak betul. Bela pak nak begini. Walaupun bentuk bela-bela tangguang tak masalah. Sekarang. Sayang awak kan? Awak nak tahu. Di balik semua tak tahu. Jadi itu. Tu'til mulka. Tanzi. Kapan Allah cabut al-mulk? Engkau cabut. Kapan Allah cabut kekuasaan itu? Allah ambil. Dia yang punya. Kapan kemintanya tak tahu tak? Semua yang awak kapan kena cabut oleh malaikat tak tahu tak? Awak kapan Allah akan mencabut kekuasaan pada aku tak tahu tak? Dan Allah dah lepas pesau. Kini je Allah cabut yang awak tak bisa. Tuan jangkang pada aku tak bisa. Walaupun lah minta jangkang awak zadolahnya. Tak bisa. Guru tiba urut. Tak bisa. Bahana kita minta supaya dicabut. Kenapa? Kapan akan dicabut? Dia yang tahu. Kan dia yang punya. Masa awak nak punya ngaring-ngaring lo? Mana awak nak punya? Awak nak dua magi. Nak lo punya awak. Awak lah mengaring-ngaring minta dicabut ya kan? Ini tanziul mulka mimman tasya. Itu izu man tasya, engkau muliakan. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Dengan diberikannya berbagai macam hal-hal yang menyebabkan orang mulia. Yang menyebabkan orang mulia kan takwa dan hal-hal berikutnya.
Dan engkau hinakan siapa pula yang engkau kehendaki. Tuzillu, engkau hinakan, engkau biarkan hina. Hina di mata manusia siapa yang engkau kehendaki. Kita pernah tahu siapa yang akan dihinakan. Panjang penafsiran daripada tu'izzu wa tuzillu kok. Cuma kita tidak akan menekankan ke situ. Karena titik tekan kita cobalah tu'til mulka wa tanzi'ul mulka. Nah, ujung ayat. Waktu 2 menit lagi. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ala itu penekanan, di atas segalanya ada berkuasa. Maka turunlah ayat gulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Rum. Balik ke Cibengkah. Akhirnya tidak berapa tahun kemudian negara Romawi satu persatu daerahnya diambil oleh kaum muslimin. Satu persatu diambil oleh kaum muslimin. Dikalahkan, dikuasai. Negara Parsi, Iran kini dulu berkuasa, pas. Ya Kisranya hancur. Sampailah Islam tuh masuk ke Asia, terus ke Turki, terus ke Rusia. Cuma gitu. Menjalar terus ke Indonesia. Dikuasai Islam. Jadi intinya kata orang munafik, orang Yahudi, Muhammad kok adu-adu saya nak minta. Jauh hayata. Minta mungkin deh. Bangsa Romawi itu kan dikalah aja gitu. Bangsa Persia lah tidak mungkin. Dia Allah tidak ada yang tidak mungkin, karena dia ala kulli syai'in qadir. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak biiznillah. Itu kan tentara Talut itu jumlahnya 300-an mengalahkan tentara yang banyaknya ribuan. Semuanya kan biiznillah. Kam mim fi'atin. Kam itu kata-kata yang dipakai untuk yang tidak terhitung. Sudah berapa banyaknya fi'ah, kelompok-kelompok kecil, remeh, tapi bisa mengalahkan kelompok besar. Dan di belakang biiznillah. Jadi sama dengan la haula wala quwata illa billah, itu biiznillah. Salah satu pengertiannya. Alhasil kaji kita malam ini, kalau kita bawa hadis tadi, begitulah, bahwa apa yang tertulis di langit sana tidak akan mengenaimu, tidak akan menimpamu, dan engkau tidak akan mendapat, memang tidak akan menimpamu juga, walaupun orang berusaha untuk itu. Dan apa yang menimpamu, masabaka, apa yang menimpamu, tidak akan meleset, dia akan datang kepadamu. Karena pena sudah diangkat, arti pena sudah diangkat, sudah selesai sodalahnya, dan cetak habis. Istilahnya rufi'atil aqlam, pena lah diangkat, tidak ada catatan lah, habis. Semuanya lah tertulis, tinta lah kering, lembaran lah tidak ditulis, habis. Ikut termasuk wilayahnya wilayah kepada keyakinan, keimanan. Maka kesimpulan akhir kita adalah sebenarnya apa yang terjadi bagi orang mukmin baik tergantung keimanannya dan ilmunya. Makin dalam ma'rifahnya kepada Allah, maka makin pahamnya segala sesuatu kok pasti baik. Walaupun menurutnya tidak baik, tapi yakin ku pasti baik. Pasti ada hikmah rahasia di balik semua yang terjadi. Dan begitu pula lah kalau kita bawa nanti kepada tidak pada hari raya kita menentukan sia gerangan.
nangka dipercayai atau nangka diberi oleh Allah kekuasaan. Ada kalanya ujian, ada kalanya kita disuruh bersyukur. Itu ya besok apa. Tapi kita tidak boleh berhenti berusaha, berupaya mengerahkan segala kemampuan tenaga semaksimal mungkin, dan jangan lupa senjata. Silahul mukmin, senjata orang mukmin itu berdoalah terus. Dan jangan pandang enteng doa. Pernah dulu konon diriwayat Nabi Sulaiman pulang sebalik. Ketika itu musim kering panjang. Lalu Nabi Sulaiman mengerahkan orang-orang untuk pergi ke lapangan minta hujan. Berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah untuk minta hujan. Di tengah jalan ketemu Nabi Sulaiman dengan semut. Semut sedang mangkek kaki dua teh menua. Pulang melawat lagi ke Nabi Sulaiman. Kita lah dikalah oleh semut. Doa semut pun dikabulkan Allah. Ini jangan enggak menteng doa. Lebih-lebih doa orang yang ikhlas. Ditambahlah doa orang yang teraniaya. Sadu Allahnya lah komplit dawa ikhlas lagi orang teraniaya, orang saleh pula yang wajib pula berdoa. Tambahlah doa. Ya. Tinggal singa ayam misalnya tinggal. Itu kaji kita malam kini. Mudah-mudahan bisa panawa sitawa sidingin di hari Rabaah untuk siapa saja. Kita tidak menyambut si anak kita pilih. Cuma kalau ikut tadi kau mangko, kalau ikut tadi kau mangko. Mudah-mudahan walaupun hati ibu nang kanda ndak ada pe, nang ketujuh ndak berlaku. Iya, tanda itu nerancak. Tanda itu nerancak. Cuman menuduh apa nerancak aku susah pak. Apa padek salah. Cuman bagaimanapun juga tentu kita optimis. Nandawaku pasti. Nandawaku je lah. Seburu sa rancak doang, nandawa rancak juga. Itulah doa kita. Mudah-mudahan nandiawak. Kok ala nandiawak nandiawak je lah betul tadi. Nah, ini terus saudara. Nandiawak je lah. Kok si anak awak juga dah tua muda. Amin. Amin lah ya. Tu nanti awak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'an. Alhamdulillah. Pamutui kaji because sudah selesai ketika kita mengacok-ngacok. Ini situ putih kaji besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.